Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 29 pengantar sistem berkeberlanjutan untuk menjelaskan atau memaparkan hasil dari diskusi dan kerja kami selama kurang lebih sebulan untuk proyek tugas akhir semester 1 ini yang berjudul penggunaan bahan biodegradable dalam elektronik untuk mengurangi e-waste. Oke, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rasyad Satyatma dengan dengan 3 NIM belakang 190, ada Muhammad Nur Majid dengan 3 NIM belakang 192, ada Anindya Novel Pinestika dengan 3 angka NIM belakang 193, dan terakhir ada Agung Ahmad Rifai dengan 3 NIM belakang 194. Untuk diversi dari presentasi ini kami bagi menjadi 4 biar dia lebih simpel aja. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan studi literatur yang kami lakukan, juga alur dari penelitian yang akan kami lakukan, serta tujuan kami melakukan penelitian ini. Yang kedua itu ada pengumpulan dan analisis data. Of course, sudah jelas kami akan ngumpulin data dari survei atau kuesioner dan juga wawancara dan analisisnya. Yang ketiga itu ada permasalahan yang terjadi dan solusi yang ditawarkan. Setelah menganalisis data tersebut, kami akan merumuskan masalah yang terjadi di masyarakat dan juga solusi apa yang kami tawarkan. Dan terakhir ada kesimpulan. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian pertama aja, yaitu bagian pendahuluan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu dong definisi dari sampah elektronik ini. Apa sebenarnya? Menurut definisi International Telecommunication Union atau ITU, sampah elektronik adalah semua peralatan listrik atau elektronik dan juga bagian-bagiannya atau part-part dari peralatan tersebut yang telah dibuang sebagai limbah tanpa maksud untuk digunakan kembali. Ya, ingat, tanpa maksud untuk digunakan kembali, yang betul-betul dibuang gitu, nggak ada niat untuk mengolah kembali limbah tersebut. Saat melakukan studi literatur, kami juga menemukan data dari Global E-Waste Monitor per tahun 2022 bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah pada tahun tersebut. Ya, 2 juta ton sampah. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbanyak nomor 7 di dunia per tahun 2022 tersebut. Sangat tinggi ya. Selain itu juga sebagian besar sampah elektronik di Indonesia tidak dikelola secara resmi. Artian resmi di sini itu lebih ke arah sampah-sampah elektronik ini itu dikelola oleh pihak-pihak swasta, bukan pihak-pihak negara. Jadi banyakkan pihak-pihak swasta yang baik hati yang mengelola sampah-sampah elektronik ini untuk dapat didaur ulang dan untuk juga mengurangi pencemaran yang dilakukan yang disebabkan sampah elektronik tersebut. Nah, kalau kita lihat dari upaya pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan beberapa hal untuk mengurangi dampak atau akibat dari sampah elektronik ini. Seperti yang pertama itu ada kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR. Nah, apa sih sebenarnya EPR ini? EPR ini adalah pendekatan kebijakan yang menempatkan produsen sebagai penanggung jawab utama pengelolaan produk setelah masa pakainya. Jadi, misalnya sampah elektronik itu sudah sudah tidak bisa digunakan atau sudah dibuang, yang penanggung jawab utamanya untuk limbah tersebut itu sebenarnya produsen atau perusahaan yang menciptakan produk tersebut. Selain itu juga ada kolaborasi dengan organisasi internasional, sudah banyak ya. Dan yang upaya lainnya juga ada digitalisasi pengelolaan sampah, di mana pemerintah menggaung-gaungkan terkait dengan sampah elektronik ini. Tapi kenyataan di masyarakatnya malah kayak berbanding terbalik gitu, dimana masih banyak sampah-sampah bertebaran, terutama sampah-sampah elektronik ya. Nah, setelah kami meninjau lebih jauh, hal ini disebabkan karena beberapa aspek. Yang pertama itu adalah keterbatasan infrastruktur. Jadi, walaupun pemerintah menggaung-gaungkan terkait sampah elektronik ini, faktanya infrastruktur yang disediakan masih sangat terbatas ya. Yang kedua itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat, yang menurut kami ini menjadi
faktor utama atau faktor penentu kenapa sampah elektronik ini masih banyak bertebaran ya, dan juga penegakan hukum yang lemah. Nah, karena kami bilang, ya bisa kami bilang masyarakat juga sih, kayak dua pihak bahwa pemerintah dan masyarakat ini berperan penting dalam memainkan peran untuk mengurangi sampah elektronik ini sebenarnya, karena untuk dari hukumnya sendiri sudah ada undang-undang yang atau kebijakan yang mengatasi, atau sudah ada kebijakan yang ini terkait sampah elektronik. Cuman ya untuk penegakannya sendiri kita bisa tahu lah ya, buktinya sampah elektronik aja masih banyak. Nah, oleh karena itu melalui tugas ini kami kelompok 29 berupaya untuk mencari tahu gitu apakah ada solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan sampah elektronik ini. Dimana kami membuat alur atau rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah bagaimana pengetahuan khalayak umum tentang IWOS. Ya, of course, karena faktor utama pemeran dalam penghasil limbah adalah masyarakat kita sendiri kan. Yang kedua adalah bagaimana sikap dan tindakan khalayak umum terhadap pengelolaan limbah elektronik. Yang ketiga, bagaimana sikap dan opini masyarakat dapat mengaruhi relevansi IWOS. Ya, tujuan kami melakukan penelitian ini adalah mengukur pengetahuan masyarakat tentang IWOS dan dampaknya, mengkaji pengaruh opini masyarakat terhadap pengelolaan IWOS. Yang ketiga, menganalisis sikap dan tindakan masyarakat dalam pengelolaan IWOS, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait IWOS. Oke, kita Baik, selanjutnya terkait pengumpulan dan analisis data. Yang pertama adalah metode survei. Jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kebiasaan masyarakat sekitar Jatinangor terkait sampah elektronik ini, itu kami membuat beberapa list topik-topik survei terkait pengelolaan limbah elektronik ini. Jadi beberapa topiknya itu, yang pertama tentu informasi umum terkait responden, terus pengetahuan responden tentang limbah elektronik ini, lalu sikap dan tindakan terhadap pengelolaan limbah elektronik, lalu opini tentang metode penanggulangan limbah elektronik, dan terakhir preferensi dan saran terkait pengelolaan limbah elektronik ini. Nah, untuk informasi umumnya sendiri itu kebanyakan responden yang menjawab survei dari kami itu berusia sekitar 18 tahun. Dengan 80%-nya itu 80% lebih itu jenis kelaminnya laki-laki dan sisanya perempuan. Nah, sayangnya untuk pengetahuan tentang limbah elektronik ini, lebih dari 90% responden itu mengetahui apa itu limbah elektronik. Serta kurang dari 10% responden yang aktif dalam mengikuti berita terkait sampah elektronik atau IWOS. Lalu untuk sikap dan tindakan terhadap pengelolaan limbah elektronik itu lebih dari 60% responden belum pernah mendaur ulang limbah atau sampah elektronik, serta sebagian besar responden merasa bahwa pemerintah belum melakukan langkah pengelolaan yang baik, dan sebagian besar responden lainnya menjawab tidak tahu. Untuk opini terkait metode penanggulangan limbah elektronik, responden cenderung mengetahui metode pengelolaan limbah tetapi tidak mengetahui efektivitas dari metode tersebut. Yang terakhir untuk preferensi dan saran nih, terkait teknologi atau tindakan yang menurut para responden itu efektif dalam menangani limbah elektronik, itu 45% dari responden menjawab bahwa penggunaan material biodegradable itu efektif gitu. Terus 31,8% itu menyarankan untuk daur ulang sampah, 9,1% untuk menyediakan bank sampah untuk limbah elektronik ini, 9,1% untuk kebijakannya, dan sisanya itu terkait kampanye dan edukasi pengelolaan limbah elektronik ini. Pada metode analisis dan pengumpulan data selanjutnya, kita juga mengeluarkan metode wawancara. Nah, kenapa kita mengeluarkan metode wawancara? Karena setelah kita mengeluarkan metode kuesioner, kita ingin memvalidasikan analisis dan data kita lebih lanjut dengan terjun ke lapangan dan mewawancarai beberapa anggota-anggota masyarakat untuk bisa melihat lebih jauh lagi tentang pemahaman mereka terkait e-waste. Nah,
untuk metode wawancara kita telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada masyarakat terutama sekitaran kampus ITB Jatinangor. Selain itu kita juga akan menyiapkan pertanyaan khusus untuk para staf kebersihan di ITB Jatinangor. Untuk khalayak umum kita telah menyiapkan 5 pertanyaan ya, yang terkait pemahaman e-waste. Yang pertama adalah apakah Anda tahu apa itu limbah elektronik? Yang kedua adalah apakah Anda sering membaca berita atau artikel terkait limbah elektronik? Yang ketiga adalah apakah menurut Anda pemerintah dan produsen sudah melakukan langkah yang cukup dalam pengelolaan limbah elektronik? Yang keempat adalah apakah Anda mengetahui tentang program bank limbah elektronik? Kalau tahu, bagaimana menurut Anda efektivitas program bank limbah elektronik dalam mengurangi pencemaran e-waste? Yang kelima adalah apakah Anda mengetahui tentang kebijakan Extended Producer Responsibility? Kalau tahu, bagaimana menurut Anda efektivitas kebijakan EPR dalam mengurangi pencemaran e-waste? Untuk para staf dan petugas kebersihan ITB Jatinangor, kita telah menyiapkan hanya 2 saja. Yang pertama adalah apakah jenis sampah elektronik sudah dipilah atau dikategorikan secara khusus di kampus ITB Jatinangor. Dan yang kedua adalah apakah metode khusus dan untuk menguraikan sampah elektronik di kampus ITB Jatinangor. Setelah kita mengeluarkan metode wawancara, kita mendapatkan beberapa hasil yang cukup menarik. Dari wawancara yang telah kita gelarkan kepada masyarakat umum, kita menemukan bahwa yang pertama, semua responden mengetahui apa itu limbah elektronik. Namun rata-rata responden jarang membaca atau berita atau artikel terkait limbah elektronik. Hal yang ketiga kita ketemukan adalah 3 dari 5 responden tidak tahu apakah pemerintahan dan produsen sudah melakukan langkah yang cukup dalam pengelolaan limbah elektronik, sedangkan 2 dari 5 responden menjawab tidak. Yang terakhir adalah semua responden mengetahui tentang program bank limbah elektronik dan kebijakan EPR atau Extended Producer Responsibility. Akan tetapi, semua responden tidak mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah efektif dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk staf dan petugas kebersihan, kami menemukan 2 hasil yang menarik, di mana jenis sampah elektronik masih bisa disatukan dengan jenis sampah anorganik, dan yang kedua adalah tidak ada alat khusus yang digunakan untuk mengelola jenis sampah elektronik. Setelah menggelarkan kuesioner dan survei yang telah kami buat dan menganalisis hasil-hasil dari data tersebut, kita merumuskan beberapa permasalahan dan solusi yang dapat kami tawarkan mengenai pemahaman masyarakat khususnya lingkungan ITB Jatinangor atau sekitarnya terkait pemahaman e-waste. Dari permasalahan pertama adalah kurangnya pemahaman. Meskipun mayoritas responden mengaku mengetahui apa itu e-waste, beberapa respon menunjukkan bahwa pengetahuan ini hanya sebatas pengertian dasar saja, tanpa mengetahui pemahaman dalam tentang pengelolaan dan dampak lingkungannya. Hal ini terlihat dari banyak responden mengaku tidak mengetahui kebijakan seperti EPR atau program bank limbah elektronik. Dari hasil dan survei yang dilakukan, sebagian besar responden mendapatkan informasi terkait e-waste dari TV, media sosial, internet, dan lain-lain. Hal ini cenderung kurang terarah dan tidak mendalam karena pada media-media tersebut tidak menjamin bahwa informasi yang didapat merupakan informasi yang valid dan benar. Minimnya kampanye dan edukasi yang terfokus dari pemerintah maupun institusi pendidikan juga menjadi hambatan dalam peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam permasalahan kedua yakni kurangnya aksi. Responden menilai pemerintah dan produsen belum cukup aktif dalam menangani limbah elektronik. Dengan total 80% responden menjawab tidak tahu atau tidak terkait aksi pemerintahan dalam menangani limbah e-waste. Saran yang banyak diberikan adalah perlunya regulasi yang lebih kuat dan tindakan yang nyata dari semua pihak untuk mengurangi pencemaran e-waste. Meskipun setengah dari total responden setuju untuk menggunakan produk elektronik berbahan biodegradable, responden masih merasa keraguan akan ketersediaan dan efektivitasnya di pasaran. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi teknologi yang terjangkau dan kampanye yang lebih kuat. Dari permasalahan yang telah kami temui, kita menawarkan beberapa solusi dan dari penyelesaian pemahaman masyarakat terkait e-waste. Yang pertama adalah solusi tentang perhatian khusus. Perhatian khusus ini membutuhkan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan dampak limbah e-waste dalam bentuk program penyuluhan, pesan layanan masyarakat dan dalam bentuk dan media lainnya. Meningkatkan perhatian masyarakat pada dampak e-waste di lingkungan hidup sangatlah krusial demi keadaan masyarakat yang waspada dengan dampak e-waste. Penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya limbah elektronik dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menjangkau audiens secara lebih luas melalui media sosial, internet, dan aplikasi seluler dan lain-lain yang benar dapat disebarkan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, kerjasama dengan berbagai komunitas lokal dan organisasi juga penting untuk memperkuat pesan ini.
Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi, kita dapat menciptakan kesadaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan mengenai pentingnya pengelolaan limbah elektronik serta membangun pola pikir yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan di kalangan masyarakat. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif e-waste dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Untuk solusi yang kedua adalah memacu penelitian. Penelitian bahan biodegradable dalam pembuatan elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak e-waste terhadap lingkungan. Seiring dengan peningkatan penggunaan perangkat elektronik, limbah elektronik menjadi salah satu masalah lingkungan yang terbesar yang kita hadapi. Bahan biodegradable menawarkan solusi berkelanjutan karena mampu terurai secara alami tanpa meninggalkan bahan-bahan residu yang berbahaya bagi ekosistem. Dengan mengembangkan komponen elektronik yang terbuat dari bahan-bahan ini, kita tidak hanya mengurangi jumlah limbah yang beracun yang mencemari tanah dan air, tapi juga mendukung inisiatif daur ulang. Inovasi modern seperti polimer biodegradable, substrat ramah lingkungan, dan konduktor organik merupakan beberapa contoh yang mendukung barang elektronik yang biodegradable. Nah, ini ada beberapa kesimpulannya, bisa dibaca sendiri aja. Yaitu ada masyarakat yang memiliki pemahaman dasar yang masih kurang, ada opini atau sentimen tentang pengolahan e-waste itu adalah hal yang penting, sikap dan tindakan masyarakat akan pengelolaan e-waste itu masih kurang aktif, terus kesadaran sama partisipasi masyarakat terkait pengelolaan e-waste itu bisa dibangun nih, bisa ditingkatkan dengan penyuluhan, pesan layanan masyarakat, serta mendorong penelitian. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkegiatan lagi.